Masih awal tahun tapi Korea Selatan udah ngeluarin banyak drama seru dengan plot yang selalu bikin penasaran. Nah, pada video ini aku akan membahas tentang 10 drama Korea terbaru yang tayang di bulan Januari dan Februari. Apa saja? Yuk kita bahas, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe terlebih dulu ya. 10. Kokdu atau Season of Deity. Drama ini berkisah tentang Kokdu yang diperankan oleh Kim Jung Hyun. Ia pernah menjalani hidup sebagai seorang manusia di masa lalu. Para dewa kemudian mengubahnya menjadi malaikat maut abadi sehingga dia harus berkunjung ke dunia manusia setiap 99 tahun. Kokdu diberi tugas untuk menghukum manusia. Dia diutus ke dunia manusia dengan membawa rasa benci sehingga menjadikannya sosok yang sangat kejam. Kokdu datang ke dunia manusia dan menetap pada tubuh seorang petugas medis yang memiliki takdir menjanjikan bernama Do Jin-woo. Saat menjadi Do Jin-woo, ia ditugaskan untuk mengirim jiwa ke alam baka. Tugas tersebut membuat dirinya bertemu dengan Han Gye-jol atau yang diperankan oleh Im So-hyang. Han Gye-jol sendiri adalah seorang dokter. Dia merupakan siswa lulusan sekolah kedokteran peringkat terendah di Korea Selatan. Latar belakang Gye-jol pun terbilang kurang menjanjikan. Namun, Kokdu menyadari bahwa Han Gye-jol memiliki kekuatan yang misterius. List ke-9 ada Strangers Again. Strangers Again disutradarai oleh Kim Yang Hee. Selain itu, drama ini juga menghadirkan aktor dan aktris yang populer seperti Kang Sora, Yang Seung Jo, dan Jo Eun Ji. Strangers Again berkisah tentang dua orang pengacara bernama Oh Hara yang diperankan oleh Kang Sora dan Go Eun Bom yang diperankan oleh Jang Seung Jo. Mereka adalah mantan suami istri. Oh Hara dikenal sebagai sosok pengacara yang handal dalam pekerjaannya. Dia kerap memenangkan kasus perceraian semua kliennya. Sedangkan Go Eun Bom juga dikenal sebagai sosok pengacara yang hebat dan mampu bersaing dengan mantan istrinya. Seiring berjalannya waktu, keduanya terpaksa harus bekerja sama untuk memenangkan sebuah kasus perceraian dan seorang klien mengharuskan keduanya untuk memenangkan kasus tersebut. Dalam proses ini, alih-alih saling membenci satu sama lain, Oh Hara dan Go Eun Bom malah kembali menumbuhkan benih-benih cinta. Keduanya kembali mengingat momen-momen bahagia saat masih bersama. Di urutan ke-8 ada drama Korea dengan judul Unlocked. Nami yang diperankan oleh Jun Woo Hee bekerja sebagai tim marketing perusahaan startup. Dia adalah karyawan kantoran biasa yang bekerja keras setiap harinya. Pada suatu hari setelah pulang kerja, dia kehilangan handphone miliknya. Namun, Nami kemudian merasa beruntung karena handphone miliknya disimpan oleh orang lain dan dikembalikan kepadanya. Sayangnya, rasa syukur itu hanya bertahan sebentar karena Nami menyadari kehidupannya berubah dan menjadi penuh ancaman sejak handphone yang hilang itu kembali kepadanya. Handphone Nami ditemukan oleh Jun Yong yang diperankan oleh Im Si Wan. Nami tidak mengetahui bahwa Jun Yong telah meretas telepon genggam miliknya. Jun Yong juga memasang spyware di handphone tersebut. Jun Yong kemudian melacak kehidupan sehari-hari Nami. Tak hanya itu, dia juga mempelajari semua hal tentang perempuan itu, mulai dari keberadaannya, hobi, selera, kehidupan kerja, keuangan, serta jejaring sosialnya. Jun Yong kemudian mendekati Nami dengan menyembunyikan identitas aslinya. Di sisi lain, Jun Yong juga menggunakan identitas Nami untuk banyak hal termasuk melakukan kejahatan. Dalam drama ini dikisahkan pula tentang detektif Jiman yang diperankan oleh Kim Hee Won. Dia merupakan ayahnya Jun Yong. Detektif Jiman menemukan jejak anaknya di lokasi pembunuhan. Hal itu membuat Jiman diam-diam menyelidiki anak laki-lakinya itu. Film Unlocked merupakan hasil adaptasi dari novel Jepang berjudul Summaho o Otoshita Dake karya Akira Shiga yang terbit pada tahun 2017. Novel itu kemudian diangkat ke layar lebar oleh Jepang lewat film yakni Stolen Identity dan sequelnya pada 2018 dan 2020. Di urutan ke-7 ada drama Korea dengan judul Taxi Driver 2. Pada season kedua ini menampilkan banyak peluang kerjasama dan partisipasi dari tim Rainbow Taxi. Hal inilah yang membedakan season kedua dengan season pertama yang cenderung lebih banyak membahas tentang aksi balas dendam solo yang dilakukan oleh Kim Do-gi atau diperankan oleh Lee Ji-hoon. Selain itu, pada season 1, CEO Jang Seung-cho diperankan oleh Kim Eui-sung pergi. Namun, dia kembali muncul pada season 2 drama ini. Dia adalah salah satu peserta paling antusias untuk balas dendam. Bukan tanpa alasan, ini terjadi karena dia sering mendapat kekerasan dari ibu baptisnya. Cerita Taxi Driver 2 akan lebih fokus pada aksi balas dendam solo Kim Do-gi dan misi yang dimiliki oleh Go Eun dan teman-temannya. Selain itu, musim kedua drakor ini juga akan menampilkan intervensi berani dari anggota tim Rainbow Taxi dengan tindakan yang tidak terduga.
Di urutan ke-6 ada drama Korea dengan judul Pong atau The Joseon Psychiatry Season 2. Drama ini adalah kelanjutan dari season sebelumnya yang tayang pada Agustus 2022. Pada season kedua ini, ceritanya akan berfokus pada seorang dokter terkenal bernama Yo Se-pong, diperankan oleh Kim Min-jae. Dia terperangkap dalam konspirasi dan diusir dari istana. Setelah itu, dia bertemu dengan Jihan yang diperankan oleh Kim Sang-kyung di sebuah desa bernama Gesu. Dia lalu belajar bagaimana merawat orang-orang yang menderita penyakit psikologis. Yo Se-pong dan Jihan bekerja sama untuk menemukan penyebab perasaan patah hati pada pasien mereka, serta mereka menulis resep kebahagiaan bersama Seon-woo. Dengan pengalaman ini, Yo Se-pong menjadi seorang psikiatris sejati. Dia mampu membantu orang-orang yang memiliki masalah psikologis. Di urutan kelima, ada drama dengan judul Crash Course in Romance. Drama ini mengisahkan tentang Nang Haeng-sun yang merupakan seorang mantan atlet nasional yang kini menjalankan sebuah toko makanan. Dia dikenal sebagai orang yang memiliki kepribadian positif dan semangat yang luar biasa. Nam Haeng-sun mengalami kesulitan dalam persaingan pendidikan swasta yang sulit. Dia berusaha keras agar putrinya bisa masuk ke dalam kelas pengajar matematika yang dipimpin oleh Choi Ji-yeol yang diperankan oleh Jung Kyung-ho. Dia merupakan instruktur yang sangat terkenal di bidangnya. Dia bekerja keras dan menerapkan keterampilan pertunjukan dalam metode mengajar murid-muridnya. Karena kesuksesan tersebut, Choi Ji-yeol menjadi acuh dan kurang peduli kepada orang lain. Namun, keadaan berubah ketika dia bertemu dengan Nam Haeng-sun. Kisah cinta antara Nam Haeng-sun dan Choi Ji-yeol berkembang secara romantis, meskipun keduanya memiliki latar belakang yang berbeda dan masalah pribadi masing-masing. Di list keempat, ada drama Korea dengan judul Agency. Cerita dimulai dengan kehidupan Go Ah-in yang diperankan oleh Lee Bo-young. Dia adalah seorang gadis dari keluarga miskin. Dia juga bukan lulusan universitas terkemuka. Go Ah-in memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk mengubah nasibnya yang kurang beruntung. Ah-in memulai karirnya sebagai seorang copywriter di sebuah perusahaan iklan bernama VC Group. Berkat kerja kerasnya, dia berhasil mencapai posisi eksekutif di perusahaan tersebut. Dia menghadapi banyak tekanan dan tanggung jawab yang tidak mudah. Banyak orang yang ingin memanfaatkannya. Salah satunya adalah Choi Chang-soo yang diperankan oleh Jo Seong-ha. Dia merupakan seorang direktur perencanaan di VC Group dan merupakan alumni universitas bergengsi yang ingin mempengaruhi Ah-in untuk menjadi seorang CEO. Selain Ah-in, Chang-soo juga mencoba mempengaruhi Kang Han-na yang merupakan generasi ketiga dari VC Group. Dia juga seorang influencer yang berusaha untuk meraih posisi tertinggi di perusahaan tersebut. Han-na mendapat bantuan dari sekretarisnya bernama Park Yong-woo untuk mencapai tujuannya tersebut. Hal ini membuat Go Ah-in harus berusaha lebih keras lagi untuk mengalahkan saingannya. Di urutan ketiga ada Our Blooming Youth. Drama ini menceritakan tentang Min Jae-yi yang diperankan oleh Jeon So-ni, seorang gadis dengan karakter tenang dan lembut persis seperti seorang keluarga bangsawan pada umumnya. Jae-yi hidup dan belajar tentang bagaimana menjadi perempuan anggun dan cantik karena suatu hari nanti dia ingin menjadi istri dan ibu yang baik. Jae-yi memiliki pandangan yang positif terhadap masa depannya, tetapi takdir memiliki rencana lain untuk kehidupannya. 4 hari sebelum pernikahan, keluarganya dibunuh dan Jae-yi dituduh sebagai tersangka utama atas kasus pembunuhan tersebut. Dia dianggap bersalah dan dituduh telah melakukan pembunuhan kepada keluarganya. Jae-yi pun merasa putus asa, merasa masa depannya telah hancur. Namun takdir berkata lain saat Jae-yi bertemu dengan Lee Hwan yang diperankan oleh Park Hyung-sik. Dia menyelamatkan Jae-yi dari nasib buruknya. Sebagai imbalan, Lee Hwan memiliki syarat yang harus dipenuhi oleh Jae-yi. Lee Hwan meminta Jae-yi untuk mematahkan kutukan misterius yang ada dalam dirinya. Karena tidak punya pilihan lain, Jae-yi pun setuju untuk membantu Lee Hwan. Takdir tersebut kemudian membawa benih-benih cinta di antara keduanya. Di urutan kedua, ada drama dengan judul Love to Hate You. Love to Hate You adalah kisah tentang Yeo Mi-ran yang diperankan oleh Kim Ok-bin, seorang pengacara wanita yang baru pindah ke firma hukum Gilmoo. Dia tidak tertarik pada cinta. Dia juga tidak begitu mempercayai laki-laki. Baginya, satu-satunya cara agar wanita bisa bertahan hidup di dunia ini adalah dengan memiliki karir yang sukses. Itulah mengapa dia memilih bergabung dengan firma hukum Gilmoo dan menjadi pengacara di bidang hiburan. Saat bekerja di sana, Mi-ran bertemu dengan
dengan Nam Gong Ho yang diperankan oleh Yoo Tae-oh. Dia seorang aktor tampan terkenal yang memiliki reputasi positif. Dia dikenal baik, murah hati, dan cerdas. Dia juga terkenal sebagai aktor romantis. Namun sayangnya, cinta sejatinya tidak seindah yang terlihat di dalam drama yang ia bintangi. Gong Ho memiliki masalah kecurigaan yang tinggi terhadap perempuan dan menolak untuk berkencan, meskipun banyak sekali wanita yang tergila-gila kepadanya. Di sisi lain, Do Woon Jun yang dibintangi oleh Kim Ji Hoon adalah seorang laki-laki yang memutuskan untuk melepaskan mimpi menjadi aktor karena merasa tidak berbakat. Dia beralih ke bisnis manajemen dan membantu Gong Ho menjadi artis populer. Woon Jun hanya peduli pada aktor dan agensinya. Namun, semua berubah ketika dia bertemu dengan Shin Na-eun yang diperankan oleh Go Woon Hee. Cerita berlanjut melibatkan kisah-kisah cinta dan kepercayaan yang saling berkaitan. Di urutan pertama, ada drama Korea dengan judul The Heavenly Idol. Drama ini menceritakan kisah cinta Pontifex Library yang diperankan oleh Kim Min Kyu. Dia memiliki kekuatan yang belum pernah dimiliki oleh siapapun. Dia bahkan bisa melawan iblis yang jahat. Suatu hari, Pontifex dipindahkan ke dunia lain. Setelah tiba di dunia manusia, Pontifex menyadari bahwa ia berada di sebuah asrama kecil. Jiwanya telah berada pada tubuh Woo Yun Woo. Woo Yun Woo sendiri adalah seorang anggota dari grup idola Wild Animal yang sayangnya tidak begitu populer. Grup ini telah berkarir selama 3 tahun tetapi terancam bubar karena kurang mendapat respon yang baik dari masyarakat. Kembalinya Pontifex ke dunia nyata membawa perubahan besar bagi grup Wild Animal dan Woo Yun Woo. 9 jam setelah Pontifex Library tiba di dunia manusia dan berada pada tubuh Woo Yun Woo, dia terpaksa harus tampil di atas panggung bersama Wild Animal untuk pertunjukan langsung di sebuah televisi. Namun, Pontifex Library tidak mengetahui caranya menari, yang membuat pertunjukan itu berakhir menjadi bencana besar dan menarik perhatian media. Setelah insiden itu, Wild Animal dan Pontifex Library menjadi terkenal. Pontifex Library terpaksa harus beradaptasi dengan perannya sebagai idola dan berurusan dengan setan serta iblis untuk tetap bertahan hidup di dunia hiburan. Nah, itulah rangkuman dari 10 drama Korea terbaru pada tahun 2023. Sudah siap untuk maraton?